Cime, ngomong di karakter. Waktu kecil ya aku mau cerita. Ada kawaii lagi Waktu kecil aku mau cerita. Kok lu nangis sih anjir? Nih, diam. Waktu kecil aku mau cerita, aku kan korban mereka berdua. Sering nangis. Ya gitu, terus diketawain sama mereka, jadi makin-makin dah gue nangis. Si playing victim, sekarang aja gue mau nangis gara-gara lu. 3M bersaudara. Hai guys, kembali lagi di 3F bersaudara. Kali ini kita mau ngebahas cewek red flag. Kan kemarin udah nih cowok red flag. Saatnya cewek red flag. Dua orang refleks. Aku green flag seperti Amazon. Ya aku, cewek Amazon. Ayo bro. Apa sih anjir? Jelas banget gambreng. Lu Kok gue mulu sih? Kayak kemarin gue enggak juga. tahu tuh. 3 kali yuk. Enggak lama. Duluan. Pionirnya cewek yandere di anime deh. Kalian pasti tahu. Ada banyak siapa? Yuno Gazai. Gak tau lah ya kalian, wibu baru maupun wibu lama. Elit. Nggak elit Gila, anjir. lu belum ngomong aja poin udah langsung. Lu juga ada yang tahu gak? Gila langsung elit dong. Enggak ya. Gua nggak tahu. Gua nggak nonton animenya. Gue juga kan sering, maksudnya liat sosmed tuh sering ngelewat dia anjir. Kalau buat masalah yandere-yandere, masa lu gak tahu? Tahu gua. Cuman Gua apa nggak poin lu? ngikutin anime. Terus lanjut. Nih, poin gua. Kenapa gua bisa milih dia? Yang pertama, tentunya karena dia yandere. Kenapa? Bener, Ya, lanjut. Iya. Bener. Nah, Cetek banget aja. ya lu berharap apa dari gua? Lu Ya, kira gua terus. bisa menjelaskan seperti rumusan masalah gitu. Nah, jadi di sini itu selain dia yandere, dia obsesifan orangnya, terus manipulatif, udah manipulatif, gak punya empati, dan kok bisa dibilang dia tuh kayak menormalisasikan pembunuhan demi tujuan dia. Sedangkan dia tuh punya persona kalau dia tuh di sekolahnya gadis cantik, baik segala macem. Padahal dia tuh sebenarnya kayak sadis, kejam aslinya gitu. Apalagi dia ketemu namanya Yuki. Nah, si Yuki ini kalau kata orang mah cahaya dalam hidupnya deh. Jadi kenapa? Apa? Cahaya. Gue lupa gak? Cahaya apa tuh? Tiga itu? Enggak lanjut. Gak kelewat aja. Sepintas di kepala gue ada sesuatu yang Gospel. Hah? Gospel? Lu Bukan. aja ngomongin masalah ini. Iya, udah. Kejauhan, Ya udah jangan. lanjut. Bahaya, ntar mesti nyapu. Jadi gini, tuh tadi sampai mana ya bang? Yuki. Iya, nah si Yuki Teru ini itu tuh baik ke dia setelah dia merasakan kejam kerasnya kehidupan dari kecil. Dia tuh sebenarnya bukan langsung plek-ketipelek devil dari kecil ya, bukannya evil dari kecil, bukan plek-ketipelek emang jahat dari dia lahir, enggak. Dia tuh kayak bentukan orang tua makanya jahat gitu. BTW kalian kok nggak ada yang make eye contact ke aku sih? Ya gitu. Gitu kok gitu. Entar lu beneran lo, jangan gitu ya. Bully yang ulang tahun. Baru lanjut. Kapan aku ulang tahun? Nah, abis itu dia itu tuh korban dari orang dewasa. Lebih tepatnya ibu bapak. Ini adopsi ya? Apa sih? Dia tuh anak adopsi si Yuno ini. Jadi ibu dan bapaknya ini tuh bapak asuh ya, kalau bisa dibilang ya. Ibu bapak asuh ini awalnya baik ke dia, cuman karena masalah kayak finansial gitu dan segala macem, akhirnya keluarganya kayak retak gitu. Bapaknya lebih fokus kerja, nggak peduli orang di rumah, sedangkan ibunya jadi suka nge-abuse sama ngelecehin si Yuno. Iya, sampai dia tuh selain itu strict parah, pengen kayak dilihat orang warga sipil. Pulang. Goblok. Bapaknya Bang Toib ya? Oh iya. Iya, Bang Toib. Jadi
Terus jangan pulang deh, ayo nginep. Terus abis itu lupa. Iya. Terus abis itu selain kayak strict pengen kelihat warga sekitar, dia perfect gitu anaknya juga gitu. Kayak bener-bener kayak boneka lah si anaknya ini. Tapi kalau ibunya kesel juga dikandangin, Kak. Kandang secara Isolasi. Yang mana? Isolasi. ibunya, ibu asuhnya ini. Ibu asuhnya dikandangin. Enggak ngandangin dia. Kandangin dia. Di kandang anjing. Be. Iya. Be. Nggak dikasih makan. Kandang anjing goblok, bukan embe. Kenapa lu embe-embean? Iya kan oh iya dia ngomong anjing ya. Gue kemarin tiba-tiba mbe. Ya terus. Nah, terus ya kadang lupa, kadang nggak lupa sih, kayak sengaja nggak dikasih makan gitu. Makanya dia kayak trauma berat lah. Akhirnya pas dia udah agak gedean dikit lah gitu. Jadi mbe. Jadi kandang. Ini ngomong Ya, jadi kandang. Jadi kandang mbe. Bukan kandang mbe, kandang anjing. Iya, Anjing maksudnya. iya. Terus abis itu udah kayak gitu. Itu ayam ngapain sih anjir? Nah, Kandang ayam. iya itu kandang Kandang ayam ayam. memang. Ih, ada Yuno gak ya di situ? 3 bulan. Ya, terus abis itu udah tuh Yuno jadi balas dendam lah, ngandangin bapak dan ibunya. Terus udah dikandangin, Yuno ninggalin, lupa ngasih makan, ya mati. Jadi guys, orang tua aja dikandangin, apalagi kita Jadi gitu cerita kan. moralnya, kalau lu ngandangin sesuatu jangan lupa kasih makan. Iya, entah mati semuanya anjir. Goblok anjir. Jangan diikutin ya guys. Terus apa lagi udah? Nah, cinta dia yang terobsesi ke Yuki. Nah, jadi karena Yuki itu memberikan kebaikan, sentilan kebaikan gitu ke si Yuno tuh kayak melenyot gitu, kayak gitu. Terus udahannya kalau ada yang ngedeket sama si Yuki ini, dia langsung kayak Yuki Terikun gitu. Kamu punya milikku gitu. Yuki Terikun gitu. Kamu punya milikku gitu. Bocah cerita. Ya Bocah, kan? dia malah ke cosplay. Bukan ke cosplay ya. Ke roleplay. Posisinya gini gak sih? Nggak tahu. Gak tau, gue gak nonton animenya. Sini gue nggak gitu. Oh gini gitu sambil Ya, kayak iya bodo gitu. amat. Ya terus habis itu Kayak kucing itu. Minum kucing. nah jadi gitu. Tapi kok bisa dibilang cintanya ini tuh kayak bener-bener all out sih buat si Yuki Teru ini. Tapi ya dengan cara yang gak halal. Ngomongin halal ya. Masakan ini udah refleks ya. Jadi dia sendiri nih. Diem ya. Kamu mau aku keluarin dari frame. Terus habis itu Goblok. ya, jadi dia karena trauma akhirnya punya BPOM. borderline personality disorder. Jadi Gue kira BOP. BOP. kok BOP sih anjir. Gue kira BOP. Lanjut. Ya. Habis itu iya, dia jadi terobsesi. Dia pokoknya ngebunuh semua orang dah tuh, kalau ada yang gitu. Iya, kalau mode fight-nya on gitu kan ya, dia ngebunuh, pokoknya apapun yang menjadi ancaman, orang yang kalau dia lagi jealous atau segala macem, dia tuh kayak apapun demi Ayang gitu kan ya. Jadi gitu guys. Kandangin aja. Dia ini kandang nggak mau dikandangin. Kan nggak bisa, itu animenya kan lagi ada ceritanya, nggak bisa kayak Aneh maksudnya kalau emang dia tahu cara mengandang orang, kenapa nggak langsung kandangin aja ya? enggak, ini nggak bisa gitu. Ini bukan kayak Tapi kasih makan si Yukinya gitu ya kan? Ya biar gak Biar sama orang itu. tuanya. Yuki namanya kayak kucing kita, Yukichi ya. Iya. Iya. Tapi Yukichi nggak pernah Beda dikandangin. maksud. Masuk. Beda maksud. Beda arti kali. Iya. Iya. Terus? Iya. Ya, jadi nggak bisa, ini jalan ceritanya tuh bukan kayak kehidupan normal biasa, Kak. Ini ada plotnya, engage rule-nya gitu loh. Engagement rule-nya. Jadi ya sekali lagi, emang kok bisa dibilang Yuno itu nyeremin. Tapi kalian mau gak guys punya pasangan kayak Yuno?
Yuki Darko. Oh. Enggak sih, enggak. Enggak gitu. Enggak gitu aja, enggak gitu. Enggak salah aja. Ya. Ini goblok. Lu udah kan? Tadi apa Yunogasai dari Mirai? Niki. Oh ya, gua lupa nyebutin animenya. Goblok. Mohon maaf, guys. Maklum ini pemula. Bro, sekarang berarti lu sama gua kan? Kata siapa? Gua udah. Hah? Belum anjir. Belum anjir. Bro, sweet. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2. 2. Gimana sih? Terserah lu mau gini, gua mau gini. Gajah, manusia, 2, semut. 3. Oh, berarti lu. Itu deh Home Bimba gue ingetnya. Belum. Nah, orang Bima. Enggak lu. Lu anjir. Bro lu. Siapa? Karakter red flag cewek menurut gua Misa Amane dari Death Note. Why? Karena Gua enggak inget dah dia kenapa dia bisa dianggap lu refleks. Bingung gua. Coba karena mungkin udah lama kali Nih, gua enggak inget jadi juga gini. ceritanya. sebelum gue jelasin apa yang lu ingat yang ngebekas di pikiran lu karakternya deh. Dia ngebantu Kira kan? Kayak polos gak sih gayanya? Bukan polos, dia mungkin dikasih kayak kekuatan yang kuat. Ya maksudnya bisa ngebunuh orang. Karena punya itu Iya. Shinigami. Iya si Gami, cuma kayak dia nggak terlalu. Shinigami dia lebih OP dari si Kira kan? Punya si Rem. Iya, Iya, yang lebih OP. Iya, cuman kayaknya dia juga nggak terlalu memanfaatkan kayak Kira kan Iya. terlalu jahat. No. Merasa diri dia tuh justice man gitu loh. No, jadi gini, dia tuh emang ceria, imut ya kan, kesannya Ya, kayak gotik-gotikan. polos. Tapi Dia idol kan? enggak model Model. muda Remaja gitu. ya? Iya, kayak Ada gitu. remaja. Dia kelihatannya kayak perempuan setia yang kasih light. Kayak kan? Nah, ya. Yang mengagumi sosok Kira yang karena si Kira ini ngebunuh penjahat yang ngebunuh orang tuanya si Misa. Oh. Iya, jadi dia Oh, ngerasa iya, kayak iya. sosok idealisme pahlawan gua. Jadi dia jatuh cinta dengan secara nggak sehat, kayak gue bakal memberikan apapun segalanya dalam diri gue untuk lu. Oh. Nah, sementara Light ini memanfaatkan trauma dan pemberian yang dia kasih itu. Jadi kayak gue nggak suka malu, gue nggak cinta malu, tapi gue manfaatin demi tujuan gue sebagai Kira. Ya. Ya, tapi sebelum si Light memberikan itu, dia tahu ini cewek tuh beresiko. Maksudnya dia mencintai secara ugal-ugalan dan dia itu berani ngebunuh siapapun yang penting gue dapet cinta dari si Light. Ngerti gak? Kamu dia pernah sempat bunuh? Pernah dia nawarin mau bunuh temannya sendiri, padahal temannya sendiri yang ngerekam bagian yang dia pengen jadi Kira kedua yang ngaku-ngaku, tau gak? Oh. Ada tuh temennya sendiri ditawarin ke si Light. Maksudnya gue berani ngebunuh teman gue biar gue tahu gue loyalitas ke lu. Oh, Padahal ngerti, temannya ngerti, sendiri ngerti. setia sama dia gitu loh. Dia berani nawarin itu. Di situ udah kelihatan maksudnya red flag lah nih orang. Udah mending si Kira sama temannya aja. Hah? Kira sama temannya si Misa. Kira ini bukan orang via, maksudnya kayak identitas. Iya si Light kan Kira tuh. Iya. Enggak, temennya ini mah orang biasa, cuman Sipil. Bikin romance. enggak nyambung. Sipil anjir. Sipil emang dari kan orang Iya, biasa bener, sipil, orang sipil biasa. Jadi tuh temennya Oke. ini nggak ada hubungannya, jadi nggak mungkin juga sama si Light karena nggak ada yang bisa dimanfaatin. Sementara Misa ini kan punya Shinigami, jadi dimanfaatin di situ. Cuman dia ini sering melakukan hal bodoh yang maksudnya bikin beresiko ketahuan tau gak? Apalagi dengan kejadian lagi waktu itu berseteru sama si L. Gitu. Jadi ya gitulah dramanya. Nah, selain itu si Kalian kalau jongkok mulu ya pas duduk. iya, yang nggak ambeien itu. Iya ya. Orang mah Jongkok mulu. orang mah ambeien kalau dia mah pinter terus. Salah satu dari misteriusnya si L apa coba yang ketahuan? Apa? Dia tuh kalau di WC berarti ke WC jongkok. Bakal biasa duduk. Biasa duduk bisa. Bisa. Kalau dia badannya kurus mah nggak akan jatuh kan biasa duduknya. Iya, maksud gua tuh dia bisa atau enggak kan nggak tahu karena emang ada adegan. Maksud gua tuh kita sebagai penonton Iya. memperkirakan kalau dia tuh emang Biasa di WC duduk. WC duduk. WC jongkok. WC jongkok. Balik. Jadi gini, Bisa aja dia deh. Enggak jadi. Jadi dia gak PO. Duh, udah. jadi udah gitu dia ini yandere
sama kayak si Yuno. Nah, Oke. bedanya kalau dia berani ngelakuin apapun demi Light, tapi dia nggak peduli nyawa orang lain. Itu kayak Yuno. Iya, kayak Yuno. Nah, terus udah gitu dia berani ngorbanin dirinya sendiri. Jadi kayak nih, gue negosiasi sama Shinigaminya si Rem, maksudnya kayak demi ketujuan si Light, kayak bisa melihat nama dan umur seseorang buat nyatet di Death Note ya kan. Tapi kemampuan itu harus ada bayaran, mengambil separuh umur sisa lu. Lifespan-nya. Nah, mau nggak mau itu kan bisa maksudnya mempercepat mati dong. Si Misa ini rela ngelakuin itu demi si Light, buat maksudnya Light ini melawan si L, buat gitu kan. Jadi kayak dia tuh bener-bener kayak kalau si Yuno dia berani ngorbanin dirinya sih. Nah kayak gitu Yandere tuh, jadi seutuhnya bener-bener buat Ayang. Iya, Tapi Jadi bukan cuma Yandere yang berani ngebunuh tuh Ayang biar gak didapetin orang lain, nggak kayak gitu, cuman kayak emang all out gitu. Iya, kayak begitu. Apalagi kan mereka berdua juga punya trauma ya kan. Nah, walaupun ini trauma bukan sama orang tua, tapi trauma kehilangan, jadi kayak ngerasa depending banget sama si Light gitu. Jadi apapun dia lakuin dah bener segalanya gitu. Cuman di akhir karena si Light ini mati, ya kan? Sia-sia lah itunya dia Ya. jadi pengorbanannya. Gua lihat beritanya di manga bukan manga yang 12 sampai akhir sih, kayak manga tambahan apa gimana? Spin-off. Kayak gitu kali ya. Pokoknya setelah meninggal si Light ini si Misa bunuh diri. Bunuh diri. Oh. Dia bunuh diri. Nggak tahu Sama loh si si penulisnya dibikin bunuh diri, meninggal tanggal 14 Februari pas Valentine. Kayak dia nggak tahan, maksudnya kayak udah nggak ada tujuan hidup, karena tujuan dia cuma si Light. Enggak, dia tuh bunuh diri apa iri lihat orang-orang pada punya pasangan pas Iya, Valentine. iya. Tidak, Gua pasangan yakin. itu tidak ada. Bisa jadi gitu. begitu kan di hari Valentine kan ya. Tapi ya gitu katanya mah tujuannya karena udah nggak ada lagi. Padahal si tinggal Light. ngerental cowok aja gak sih? Kazuya aja minta Iya, Kazuya iya. Banyak cowok yang mau sama Misa, apalagi Kazuya. Iya, Kazuya banyak duit gitu loh. Cuman ya mungkin kurang derajat apa belum ketemu. Bukan banyak duit dia itu. Meres. Dompet orang pesugihan. Pesugihan nama alien. Ya, ada dua. Pesugihan bukan Ada dua kemungkinan. Pertama dia punya banyak harta warisan dari orang tua, kedua pinjol. Warisan emang udah. Oh iya ya. Kan ada, gua nggak ngikutin banget, tapi kalau ada yang tentang nenek. Iya. Gua tau nenek siapa, nenek Cijuro atau nenek dia, gua nggak tahu ngikutin. Gue gak nonton Samsak jadi bingung. Nah, Iya, pokoknya gitu. Misa tuh ya sama seperti Yuno, tapi endingnya dia bunuh diri karena tujuan hidup dia udah nggak ada. Kayak nggak ada seseorang yang bisa dia bergantungi, karena udah di mata dia tuh kayak Light itu Tuhan, kekasih, sekaligus kayak titik hidup dia lah gitu. Iya. Begitu deh. Gila ya lu berdua Yandere anjir. Iya juga Yandere. Tapi gue nggak ngerti loh. Gue sempat searching, dia masuknya ke Undere juga. Lu tau gak Undere? Nggak tahu Yandere gue. Gue belajar dikit doang. Undere itu kan kayak cewek kayak gitu tuh, kayak ngeiyahin. Iya. Apa ngeiyahin demi Ayang. Semuhun. Semuhun gitu. Nun. Iya kayak gitu. Dia masuk ke itu juga. Tapi kan kalau Undere jatuhnya dia kayak apa ya? Dia bakal ngelakuin segalanya ke cowok yang dia suka itu. Tapi gue nggak tahu kalau semua Undere itu emang di Yandere atau enggak, gue nggak ngerti ya. Cuma dia masuk kategori Undere juga. Tapi yang jelas Yandere iya. Kayak dia nggak suka Light kayak sama cewek lain, posesifnya langsung naik tuh. Gue berani ngebunuh cewek itu demi biar lu nggak jadi milik siapa-siapa kan gitu. Nah, padahal Light sama gue tau. Light kan iya. Enggak kan Light ganteng. Hah? Lu paham gak sih orang suka mengklaim husbando? Oh, nggak klaim husbando. Iya. Iya jelas sih, tiba-tiba ya ngomong apa dulu Ki ya. Kayak kan lu harus tahu apa yang gue omongin. Gue suka itu kan jelas lu. Enggak. Ya, Nyebelin ya nih orang ya? Dulu suka sama Light. Bentar doang, gak gara tampangnya. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah, kan dari lu berdua kan milihnya cewek-cewek red flag yang Yandere obsesif. mendekati Yandere ya kan. Bukan mendekati emang Yandere. Emang Yandere, ya emang Yandere. Kalau gua nih beda. Ceweknya ini justru dibungkus dengan anak baik.
Kenapa? ngapain anjir? Anak baik. Nah, yang cewek yang gue pilih itu dari anime Koe no Katachi, namanya Kawaii Miki. Nah, kenapa gue ngambil dia tuh refleks? Yang jelas tuh kan dia karakter ini dia termasuk kelompok pembuli di ceritanya kan. Nah, pembuli ke korban Nishimiya. Nah, cuman cara dia ngebully ini menurut gue menarik. Dia tuh bungkusannya beda sama pembuli kayak si Soya sama Ueno. Karena itu kan langsung ngebully ya. Kalau dia tuh tipis, mulus lah. Nah, poin pertama gua tuh dia selalu nganggap diri dia si paling korban. Kenapa si paling korban? Jadi kan ada momen di bungkus diri dia tuh kalau dia tuh selalu sebagai yang jadi korban teraniaya, walaupun playing victim walaupun dia sebenarnya di kelompok pembuli. Nah, dia tuh pas waktu jadi ada momen ketika si teman-temannya tuh si Soya, Ueno sama si Kawa ini ketemu kayak reuni lah. Di situ ada Nishimiya. Nah, di situ tuh dia selalu nganggap posisi dia tuh gak ikutan dalam ngebully. Nah, cuman sebenarnya cara dibully dia tuh ngebiarin. Dia tuh selalu nganggap diri dia cuma sebagai pengamat. Nah, padahal kan itu dia juga nggak pernah mencoba untuk kayak benar-benar nolong si Nishimiya ini pas waktu dibully. Bahkan ngebiarin, bahkan kadang suka ikutan. Itu mastermind ngeledekin. Hah? Mastermind. Nah, dia juga bukan dibilang mastermind, dia juga justru yang mendukung si Soya ini pas waktu SD makin menjadi bully ke Nishimiya. Oh, dia ngomporin, Kang ngompor. Termasuk gitu. yang ngomporin. Oh. Jadi dia kayak support system lah. Support system. Alasan benci. Keren banget. Karena apa? Ya karena tuli. Karena tuli doang. Iya. Ya bosen kali dia iseng. Apalagi bosen terus iseng ngebully orang. Udah ada kayak nggak ada dasar ya kan? Karena SD juga kan kalau ngebully kayak ya sih buat kalau kesenangan. ya ada yang punya kekurangan kan ngebully. Iya, kesenangan aja gitu. Terus yang kedua, dia tuh selalu mengkambing hitamkan masalah dia ke orang lain. Jadi pas waktu di jembatan ini tuh dia ketika si Soya ini bilang kalau yang ngebully juga kan si Kawaii juga ikutan. Dia nggak mau. Dia gimana caranya ngegiring narasi tuh kalau si Soya ini yang sebagai tukang bully sebenarnya. Oh, dia manipulatif. Jadi benar-benar gak mau istilahnya, pokoknya dia tuh justru merasa masih kasihan ke Nishimiya, cara ngomongnya gitu. Jadi bilangnya Soya ini yang ngebully sebenarnya. Dalam hati Nishimiya nggak bisa ngomong ya. Apa sih babi gitu. Ya kayak gitu sih, cuman gimana caranya dia tuh ngegiring opini. Dia nggak sebusuk lu ya. Oh iya. Iya, dia ngegiring opini ke apalagi di situ tuh ada temennya tuh temennya si Soya, jadi kumpulan Soya ini punya teman-teman baru. Dia tuh gimana caranya nama dia bersih. Jadi dia limpahin semua ke si Soya. Nah, Soya nggak bisa berkutik lah di situ kan. Akhirnya Soya tuh yang mana tuh? cowok yang tinggi. Oh, yang rambutnya jabrik. Iya, jabrik. Nah, terus yang ketiga dia tuh narsistik dan terobsesi dengan citra anak baik. Jadi tuh dari dulu dia tuh gimana caranya orang-orang nganggap dia tuh cewek kayak manis, pinter, sopan. Pygmy gak? Nggak pygmy sih jatuhnya. Cuman dia tuh masalahnya empati dia tuh palsu. Jadi dia cuman mikirin orang sekitar dia aja, sama dia tuh pokoknya diri dia tuh dibangun antara ego dan mikirin reputasi. Jadinya ya kayak palsu sih dia. Pokoknya palsu intinya. Aslu. Itu. Nah, yang keempat, dia tuh kesadaran dirinya nol. Cintamu hoax. Dia tuh kesadaran dirinya nol tuh karena di ceritanya ini yang yang sadar atas kesalahan diri dia tuh sampai ending tuh cuman Soya dan Ueno. Dia ini sampai akhir pun merasa diri dia nggak salah. Merasa tetap diri dia tuh masih korban. Teraniaya. Jadi benar-benar kayak kayaknya perlu kenal Mugi gak sih?
mirip Mugi. Justru dia buat Mirip. diperbaiki sama Mugi. justru nggak akan dia dibodohin Mugi, malah jadi bestie. Enggak, buat diperbaiki sama Mugi. Iya. Sama pinter soalnya dia. Enggak, justru Dia nggak sadar dirinya ini mah, nggak sadar akan dirinya kan? iya, nggak ada aduh pokoknya. Tapi justru Nggak- kalau dia dimanipulasi Mugi bakal dia yang nggak terima nggak sih? Kan biasanya dia yang pengen ini mulu, dapat Kan enak. dia selama ini ngerasa dirinya korban. Korban. Kalau dapat kasih sayang Mugi, kayak gua nggak jadi korban. Iya gitu. Jadi istilahnya ini cocok lah versi Mugi tapi versi cewek. Mungkin reaksinya nggak sejelek Mugi lah, Mugi itu busuk lah gitu kan. Ini Mugi Kuzuno Honkai ya, guys. Iya, ini Mugi Kujuno Kujuno Honkai. Iya bener. Terus yang terakhir air mata tuh jadi senjata dia. Jadi pas posisi Air mata seorang korban. iya, posisi ini kalau pas waktu dia udah terpojok. Terus dia tuh biar mempertahankan diri dia langsung nangis. Musinya Dia musinya dikit-dikit nangis. Eh, musinya ada yang bisa baik-baik ngasih tahu dia pas dia nangis gitu gampar. Jangan nangis goblok gitu. Pasti dia kayaknya tuh langsung nyadar, oh iya gak boleh nangis. Enggak anjir, gak bakal sadar Aturan orang kalau ini. nangis diciein loh teh. Kan anak kecil suka gitu kan, kalau jatuh cie, nangis cie gitu. Ketawain. Iya, ketawain. Gak ada sih anjing di anime. Jadi gak ada kayak gitu sih Dia kalau ada. ketemu lu sih, kalau ketemu lu udah lu bully anjir, gue yakin. Ngeliat orang nangis kan tuh malah ngejekin anjir, gue kesel. Lu juga gitu. Lu anjir bukan Kalau gua. ke hewan mungkin enggak, tapi kalau ke anak kecil lu juga bisa. Lu juga. Lu justru Gua korbannya. harusnya di anime kalau di karakter Waktu kecil ya aku mau cerita. ada kawaii lagi Waktu kecil aku mau nangis. cerita. Kalau lu Aku- nangis sih anjir. Nih, diam. Waktu kecil aku mau cerita, aku kan korban mereka berdua, sering nangis. Ya gitu, terus diketawain sama mereka, jadi makin-makin dah gue nangis. Si playing victim sekarang aja gue mau nangis gara-gara lu. Tuh guys, aku tuh korban sistem guys. Sistem di atas mereka. Enggak, aku waktu kecil gini. Dia bakal paksi kok. Enggak guys, aku gak gitu. Kasih sayang antar saudara. Cuman dia tuh jijinya ya nangisnya tuh bukan kayak kita. Kalau di playing victim itu dia nangis buat ngegayat. Apalagi ngegayat lawan jenis. Mendingan tuh air mata jadi duit anjir, jadi aktor, aktris gitu ya. Oh enggak, Iya. dia mau gayet lawan jenis. Enggak, jadi dia dapat empatinya terutama ke ada namanya karakter Masiba, temennya si Soya ini, teman baru. Jadi gimana cara dia mempertahankan citra baik dia, nutupin masa lalunya dengan menangis. Gitu. Oh, gitu. Iya, jadi dia nangis sih. Kasian nih. Kasian apa ya? Ungik. Marmut anjir. Kalau di anime ada karakter kayak dia itu beda cerita sih. Yang ada di dihinainnya si kawan. Nangis lu goblok, so iya lu nangis anjing. Dibully mau makin demen. Dibikin trauma tukang bulinya. Kayaknya si Soya ini reaksinya langsung panik, kayak istilahnya ya dia udah anxiety ya orangnya ya. Coba reaksinya lu so iya lah anjing, gak ada gitu dia. Jangan tuh kasihan cewek nangis mesti dibelai, dipeluk, dipuk-puk, Nah. dilempar ke jalan. Cowok bikin nangis cewek nanti dia yang disalahin loh. Iya. Oh, iya. Narasinya Iya. udah beda nanti loh, Oh, iya. walaupun kenyataannya penjahatnya si cewek. Iya, Iya sih, bener. karena dia apa? Cewek. Iya, pokoknya Iya, selalu maksudnya yang gitu. salah bukan- Cowok. Iya, benar sih, benar. Tapi kalau yang ngelakuin Boti, Boti menang. Oh. oh, Salah. Boti itu Ya, gue gak ikutan Oh, aja. guys, Gue gak ikutan ini aja. klarifikasi ya, Boti itu boneka dia, namanya Boti, dari kecil kasih nama Boti, emang gitu. Emang mereka perlu tahu? Enggak. Lagi nyapu aja buat lu. Gua nggak perlu disapu. Dah. Omongan gua nggak salah. Iya. Yang enggak, makanya kesimpulannya kenapa gua ngambil dia jadi cewek red flag karena dia tuh pertama manipulatif, ya kan? Selalu playing victim. Iya. Terus udah gitu dia tuh pokoknya egonya gede. Jadi lu kalau misalkan punya pacar modal gitu tuh ya capek karena mau gimana pun keadaannya lu yang salah pasti, bukan dia. Karena dia ya itu nangis, jual cerita sedih. Kasihan. Itu kan orang-orang jual cerita. Kalau dia nangis kontenin aja. Iya ya, masukin kubangan lumpur terus nangis biar dapat cuan.
Pinter-pinter Terus masarin orang kayak gitu. masukin ke sosmed gitu ya. Iya, pinter-pinter Iya. masarin orang kayak gitu. Kasih dia cinta, Emang dia cocoknya- kasih kita uang gitu. Cocoknya sama penghasilan. Mugi. Cocoknya sama Mugi. Mugi nggak kepikiran Enggak. buat cari cuan. Enggak, emang paling di enak tuh dia mau Mugi model kayak Iya. gitu. Kalau masa di anime itu karakternya ya pertama Soya ini bukan Jepang bully lagi. Udah lagi istilahnya apa? Redemption. Redemption. Iya, redemption apa? Apa sih? Kayak Pencerahan. Ini pengampunan ya, maksudnya bukan pengampunan, dia istilah Penebusan. penebusan, lagi mode penembusan. Kalau kagak malu anjing lo gitu pasti gue penebusan. yakin. Kalau penembusan tuh penetration. Penebusan. Penebusan. Iya. 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 Tadi lu ngomong penembusan. Ada emnya. Penebusan. Iyalah pokoknya Iya. itu dah. Nembus. Iya, itu sih itu kenapa gua ngambilnya Koe no Katachi guys gitu. Koe no Katachi, Kawaii Miki dari anime Koe no Katachi gitu. Oke. Nah, setelah apa kan tiga-tiganya udah punya nih cewek red flag, ya kan, pilihan masing-masing. Yes. Nah, gue punya pertanyaan pertama, Hmm. lu masa lu cewek ya, susah ya. Pokoknya gini dah, lu cowok lah, kalau gue cewek. Enggak, gue cewek. Cowok. Eh. Gue cowok. Iya. Ya, lu apa sih? Lu apa sih? Enggak, gue cewek. Gak jelas lu, gak jelas lu. Iya. Don't guess, oke. Oh iya. Yes. Pokoknya gue apa lagi? Pokoknya apa? Iya lu milih punya utang 1M atau milih punya pasangan yang model ketiga karakter tadi. Gue gitu. boleh dua-duanya gak? Kenapa? Gue ntar nyuruh si Kawaii ini kerja susah payah buat bayar tuh utang. Oh gitu. Hmm. Kan tadi jadi korban, dia ngelaporin. Dia curhat ke sosmed. Oh Ya, lu apa enggak. diginiin sama Enggak. pasangan lu. Terus Bakal gua- dia pintar ngegayat orang, lu yang salah Gue intinya. blackmail, pokoknya sebelum dia ngelakuin sesuatu udah gue kekang dia duluan. Iya, tapi kan lu tetap salah. Ya enggak, jadi gini bang, gue isolasi dia. Udah gue isolasi dia, gue brainwash tuh otaknya. Lu cuma milik gue seorang ya. Lu tuh nggak suka siapa-siapa kecuali dia tuh gue. licik Via, dia Iya, tuh bilang manipulasi orang. Dia tuh pokoknya nggak mau posisinya dia yang di bawah dia. Dia tuh kan narsistik, dia tuh pengen di atas. Nah, dia masih dikasih pelajaran, gue harus lebih keras ke dia. Capek. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya lu milih apa? Ya itu punya utang 1M dia suruh lunas. Oh gitu Terus dua-duanya. ya, entar pas udah lunas dia capek dia ninggalin gua. Oh gitu. Nah, Belum lunas. kalau belum lunas, utangnya atas nama dia dah anjir. Nggak tahu, kayak gini anjir, kok kata kejauhan, gue. kejauhan. Coba lu, kalau lu kan tadi pertanyaan pilih salah satu, lu Hmm. ngapain milih dua? Ya gue pengen bikin dia menderita. Ya dia tahu apa ngelimpahin utangnya ke dia, mendingan dia bunuh lu. Enggak, dia kan enggak, posisinya kan dia bukan cewek pembunuh. Mungkin ninggalin. Ya Iya. lu masih punya 1M berarti. Iya. Iya. Ya udah gue milih si ceweknya aja. Ya udah lu ceweknya Entah gue demanding, gue apa-apa kayak sayang sini dong, beliin aku itu, padahal dia Martabak ya. martabak Ntar si cewek datang naik motor, heng. Enggak, maksudnya kalau martabak masih murah, gue mintanya yang mahal-mahal. Kan dia kan masih Kirain minta pelajar. boba. Ayam beliin boba. iPhone. Dia minta ipong, kan dia masih pelajar. Kalau martabak kan dia masih bisa nabung buat beli martabak. Kalau ipong kan berat. Oh, udah pokoknya intinya itu aja si Kawaii Apa? Miki. Ya, Dah, lu Kok coba. Kawaii Miki pilihan ceweknya? iya. Iya Kan modalnya. ada 3 ini, pick salah satu. Iya. Oh. Kalau gua pilih pick si Misa. Kenapa bisa? Dan gua nggak mau ngambil utangnya. Kan Misa itu definisi all out ya. All Maksudnya out ya, all out. pengen ngelakuin segalanya, memberikan segalanya buat gua. Berarti lu nerima cinta dia dong. Ya, gua ambil kan, apalagi dia model ya, pekerja. Ya dia yang bekerja, gua tinggal nerima jadinya, terus gua santai, gua diberi banyak kasih sayang. Iya, gua nggak perlu neko-neko. Financial freedom, guys, Iya, dapat dari gua Misa. kalau jadi pria bakal begitu sih. Lu itu ya udahannya ya? Kan dia nggak mati lah, dia nggak Bukan. Lu nyantai-nyantai leha-leha gitu kan. Misal tuh enggak apa ya? Dia tuh enggak membunuh-bunuhan. Enggak, enggak. dia berani ngebunuh kalau orang Iya, yang ganggu nyenggol. dia dan pasangannya. Iya. Right, ya kan? Iya. Kalau gua nggak neko-neko, gua nggak kasih light, ya aman-aman aja udah. Iya, kakak tinggal main game di rumah, dia yang cari nafkah di luar. Balik-balik tinggal
mentok-mentok ya puasin dia lah gitu kan. Diselesaikan. Iya. Gua nggak dapat utang, gua dapat duit. Gue juga mau gitu bang, nggak jadi bang. Nggak bisa ditarik. Udah dikunci jawaban Nggak. lu. Oke, itu jawaban gua. Kalau gua, kan tadi gua sebenarnya mau milih Misa, cuman karena lu udah milih ya udah, gua jadi Yuno Gasai. Gua jadi argumen lain dong. Jadi kenapa gua milih Yuno Gasai? Dia tuh andaikan nih gua lagi di jalan, terus ada begal nih. Tadi yang ngadepin tuh. Kayak di konten itu. Tolong. Iya, gua bilang tertolong, gua ngumpet di balik motor, dia tuh udah colok-colok. Cok gitu. Terus kalau ada Mendingan lu berdua ngebegal bareng. Hah? Jadi nafkah bareng ngebegal. Enggak gini, yang bawa motor si Yuno, lu nya di belakang peluk gini. Nah kalau misalkan ada begal terus Yuno ngegas ngecengeng ngelindes itu. Enggak, Dia itu yang- gue yang bawa dia yang motor. nyetir. Dan waktu kalau ada begal lagi kebut-kebutan, dia lompat tuh dari motor, tusuk Action. cok Ya, terus gitu. loncat lagi ke motor lu. Apa sih anjing? Gak jelas banget. Gak jelas banget anjir. Habis numbangin satu motor, muncul lagi motor lain di belakang kayak pasukan lain. Kayak apa? Terus ada si Yuno berdiri di atas Iya. motor ngadep belakang. Gua kayak ingat film-film action barat kan pada begitu. Terus ya, bentar sayangku, aku akan melindungimu. Terus loncat dari motor ke Nanti motor. lu tiba-tiba nanti gini tunduk gitu. Aduh, anjing udah kayak film barat. Cuk. Sayang, Pada tunduk begitu, dulu. anjir. Ntar lu gitu nging kayak gitu. Lagi lewat terowongan lu lupa ngomong. Oh, terowongan sekecil apa anjir sampai kejedot? Enggak. Soalnya di jalan Palang yang di Momo. Palang yang di Momo. taunya di jalan motornya mati teh tiba-tiba mogok. Sayang motornya mati gimana? Terus ntar ngebantu starter si Yunonya. Enggak Enggak. Dia nyambung. bukan mekanik motor dia. Beda udah Nggak kejauhan. nyambung. Udah kejauhan. Itu bukan mekanik motor. Kan lu jadi gak guna, Yuno yang ngerjain semuanya. Enggak, itu udah kejauhan anjir. Pertanyaan kedua. Terus kedua, terus ya gue mau lanjut nih. Terus kalau misalkan nih, kalau dia kan katanya suka ngandangin orang kan, ngandangin orang tua aja. Iya, dia kayak Nah, kandang anjing. nanti kalau lu bisa punya masalah sama gue, ntar lu berdua dikandangin. Tapi tuh gue nggak lupa ngasih makan kok. Bang, gua kecewa. Bang, dengar sama anak lu begini. Ya pokoknya gitu lah, gue milih Yuno Gasai aja lah. Ya intinya ya oke lah, yang masa kandangin lu nggak usah. Minta perlindungan. Misalkan punya Death Note, tulis nama Yuno. Ya gak? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah, bodo amat lah. Tapi ntar gua kandangin lu. Gua kandangin lu. Lu Yuno. Berarti lu paling gak guna dong. Hah? Ayang gua paling gak guna. Lu pada punya ini. Ya lu nikmatin aja tangisan di dalam kandang. Nikmatin tuh cuma cerita sedih dia tuh yang entah Gua gimana. curiga ntar Nanti dikandangin berdua, kalian nangis-nangis dia. Pak, ada Paling korban. Si Yuno keketahuan. gua curiga justru ntar ada tuh cewek malah ninggalin gua. Hah? Minta tolong om mulut manis, minta tolong Iya kan gue kalian ninggalin gua. bilang. Iya, dia jual-jual cerita sedih. Gua gak mau nangis-nangis. ganti. Itu gua mau jomblo. Enggak, udahlah, udah ya, gitu aja lah pilihannya. Jadi itu pertanyaan pertama ya. Kedua apa? Hah? Katanya. Oh, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua apa? Apa? Apa aja? Enggak ada goblok. Udah lah, intinya itu aja dah. Pokoknya itu pilihan kita guys. 3 cewek red flag buat part pertama. Kalau menurut kalian yang mana nih? Oh, kalau Atau kalian kalian punya pemikiran sendiri? Ada Bisa cewek tulis red flag komentar. mana gitu yang kalian merasa oh ini nih red flag nih lebih pada dari kita bertiga mungkin ada gitu. Jangan sebut nama ibu lu ya. Kita nggak kenal. Kok kamu gitu? Orang tolong sih emang ya. Tolong sumpah dia orang goblok anjing. Jangan dengerin guys. Jangan sebut nama pacar lu ya. Gua gak kenal. Kan gua ralat. Jangan ya, takutnya juga jadi pencemaran nama baik gak sih? Lagi siapa yang mau Betul, nyebut betul, coba betul. siapa juga yang mau nyebut Iya tuh sih. bego Jadi banget cuman sih. Gua cuman cuman ngomong gua doang. Asbun Kok ada bener seriusnya yang nyebut apa? hebat sih. Kan kita gak kenal. Cuman Asbun doang bego di gua. Maaf guys, aku juga asbun. Iya. Nah, jadi gitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton nonton. sampai akhir. Kalau nonton sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe biar
Biar apa? Biar nambah aja. Nama aja. Biar kelihatan rame. See you next time. Bye bye. Bye bye.